Mari kita mulai recap alur cerita dari Interstellar 2014 and welcome back. Film ini dibuka dengan sebuah lemari buku yang terhembus oleh debu dan terdapat beberapa koleksi miniatur astronomi. Kemudian berlanjut pada seorang perempuan tua yang menceritakan seseorang yang awalnya bukan petani. Scene langsung berlanjut pada Cooper, yaitu tokoh utama kita yang sekarang ya, yang sedang bermimpi tentang kejadian kecelakaan masa lalunya yang merupakan pilot luar angkasa NASA. Sampai-sampai akhirnya mimpi itu membuat ia terbangun dari tidurnya, di mana Murph, yaitu anak kedua Cooper, membangunkannya dan memberitahu bahwa ayahnya adalah hantu. Saat pagi harinya, kita mendengar dialog bahwa ladang gandum milik Nelson terkena wabah hawar yang membuatnya terpaksa harus membakar ladang gandumnya itu dan menyisakan ladang jagung. Nah, Nelson ini siapa? Nelson ini kayak tetangga petaninya gitu loh cuy. Kedua wanita tua itu memberitahu bahwa bumi mengalami bencana cuaca ekstrim badai debu yang merusak beberapa pertanian dan berefek pada ketersediaan pangan yang mulai menipis. Badai ini juga terjadi secara tiap hari ya. Cooper hidup bersama kedua anaknya Murph dan Tom serta ayahnya yaitu Donald, di mana Murph memberitahu bahwa hantu yang ada di kamarnya itu berulah kembali dan menjatuhkan buku-buku di raknya dan juga mainan miniatur satelit. Di sini ada kata kunci dari Cooper di mana ia memberitahu bahwa kau tidak boleh takut pada hantu itu. Analisa maksudnya dan temukan konklusi dari hal atau kejadian tersebut. Cooper dan kedua anaknya pun pergi ke sekolah, namun di perjalanan mereka ini melihat sebuah pesawat pengintai buatan India gitu, di mana mereka berusaha meretas pesawat tersebut dan singkat cerita mereka berhasil meretasnya, kemudian membawanya di mobil untuk nantinya dibongkar lalu diambil partnya untuk dijadikan mesin pertanian. Sesampainya mereka bertiga di sekolah, Cooper dipanggil oleh kepala sekolah, di mana kedua anaknya ini membuat masalah di sekolah seperti Tom yang nilainya anjlok dan juga Murph yang berkelahi dengan temannya. Percakapan ini juga memberi kita clue bahwa di film ini bertimeline waktu jauh dari waktu kita sekarang ya, mungkin kayak seperti 2030 atau mungkin 2040 gitu. Tapi yang jelas kondisi dunia di film ini sangat hancur sekali dan mendekati kepunahan manusia aka kiamat. Bahkan di sini anak Cooper yang pertama yaitu Tom tidak diizinkan untuk kuliah. Jelas dialognya nggak tertuju langsung ya. Sebenarnya kayak tipe dialognya tuh tipe dialog yang sarkasme, tapi maksudnya tuh sama gitu. Nah, maksud dari dialog ini adalah perlakuan diskriminasi, di mana guru ini menganggap bahwa petani itu merupakan pekerjaan yang cocok untuk Tom. Jadi kayak karena Tom nilainya jelek dia pantas jadi petani. Jadi kesimpulannya petani itu dijudge sebagai untuk orang yang bodoh gitu. Saat Cooper dan Murph pulang, mesin traktornya rusak. Kemudian Murph dan Cooper mendengar suara benda yang jatuh di kamar Murph, di mana mereka melihat buku yang baru saja terjatuh dari raknya. Di mana Murph memberitahu bahwa ia sudah menerjemahkan jarak antara buku satu dengan yang lainnya yang membentuk sebuah kode Morse. Ia berpikir bahwa mungkin saja hantu tersebut ingin menyampaikan sesuatu, namun Cooper tidak memperdulikan hal itu. Berlanjut pada keluarga Cooper yang menonton pertandingan baseball, namun pertandingan dihentikan karena terjadi badai debu yang menjadi bencana bumi itu ya. Saat mereka tiba di rumah, Murph lupa untuk menutup jendela di kamarnya, namun Cooper menyadari ada sebuah kejanggalan di kamar Murph. Debu yang masuk ke kamar Murph seperti tersusun oleh gravitasi membentuk sebuah kode, di mana Murph memberitahu bahwa itu adalah hantunya yang berusaha memberi kode. Sampai keesokan harinya Cooper berhasil memecahkan bahwa itu bukan kode Morse melainkan bilangan biner dari hantu itu. Bilangan biner ini adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad sekitar ke-17 gitu. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Cara bedain mana angka 0 dan 1 ini adalah kalian lihat dulu nih dari ketebalan garis debu yang tersusun tadi. Di situ terlihat kan ada garis yang tebal dan ada garis yang tipis. Nah, garis yang tipis itu berarti angka 0 dan garis yang tebal itu berarti angka 1. Sampai akhirnya semua angka 0 dan 1 itu diterjemahkan dan membentuk sebuah koordinat suatu lokasi.
Cooper yang penasaran maksud dari hantu itu berusaha untuk pergi ke lokasi tersebut, namun di tengah perjalanan Murph bersembunyi di mobilnya untuk ikut. Sesampainya di koordinat itu, mereka menemukan sebuah tempat yang dipagar warning dan gelap gulita gitu. Saat Cooper berusaha masuk, ia kaget bertemu dengan robot yang kemudian membiusnya dan membawanya masuk. Saat Cooper terbangun, ia langsung diinterogasi oleh robot itu tentang siapa yang memberikan koordinat lokasi ini. Robot tersebut merupakan artificial intelligence seperti Jarvis-nya Iron Man ya. Amelia Brand pun datang membawa Cooper ke sebuah ruangan meeting. Cooper bertemu dengan Profesor Brand yang sepertinya ia dulu pernah bekerja sama dengannya. Murph memberitahu bahwa koordinat itu berasal dari gravitasi dan ternyata tempat ini adalah NASA. Di sini kita akhirnya mengetahui backstory secara full dari si Cooper ini yang ternyata adalah pilot luar angkasa NASA. Profesor Brand juga memberitahu bahwa dunia ini sudah menuju akhir hayatnya. Semua tanaman mati dan hanya menyisakan jagung yang nanti mungkin akan mati juga gitu. Manusia juga akan kehabisan oksigen karena wabah hawar dan debu yang secara terus-terusan gitu setiap hari. Profesor Brand juga memperlihatkan Endurance, yaitu kapal atau pesawat ruang angkasa mereka ya. Mereka berencana untuk mencari rumah baru untuk manusia di bumi, yaitu Lazarus Mission. Profesor Brand meminta Cooper untuk menjadi pilot lagi pada misi kali ini. Profesor Brand juga memberitahu bahwa mungkin anomali yang disebut hantu tadi dan memberikan koordinat lokasi markas NASA ke Cooper itu mempunyai maksud lain, di mana Profesor Brand menyebut mereka. Maksud dari kata mereka di sini adalah makhluk yang mengirimkan kode dari gravitasi itu kepada Cooper ya. Berlanjut pada meeting Cooper dengan beberapa petinggi NASA, di mana anomali gravitasi ini pernah mengganggu penerbangan Cooper dan akhirnya terjadi kecelakaan seperti yang ada di mimpi buruk Cooper itu. Romilly kemudian memberitahu bahwa terdapat anomali paling signifikan dari yang lainnya di dekat planet Saturnus, yaitu lubang cacing. Nah, lubang cacing ini terbentuk 48 tahun yang lalu dan dapat menjadi portal untuk membawa mereka ke galaksi lain, sehingga muncul spekulasi bahwa mereka dapat menemukan planet lain yang layak untuk ditinggali. Semua petinggi NASA juga sepakat bahwa lubang cacing itu adalah kiriman dari suatu makhluk yang disebut mereka itu ya. Makhluk yang dimaksud ini adalah makhluk yang sama dalam memberikan clue kode Morse berupa jarak buku jatuh, bilangan biner dari gravitasi, sampai memberikan portal lubang cacing. Bisa dibilang makhluk ini mungkin ya berusaha membantu umat manusia menemukan jalan keluar dari kiamat ini. Karena portal lubang cacing ini sudah terbentuk lama, maka NASA selama itu mengirim manusia memasuki portal itu 10 tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang sudah ada manusia yang berhasil masuk ke dalam lubang cacing itu dengan tujuan mencari planet yang cocok untuk manusia. Lazarus Mission terdahulu ini dipimpin oleh Dr. Mann dan juga beberapa rekannya seperti Dr. Miller dan juga Dr. Edmund. Dari penelitian yang mereka lakukan setelah Lazarus Mission 10 tahun lalu, mereka mendapat beberapa sinyal dari 3 planet di balik lubang cacing itu. Rencana mereka ini berubah menjadi 2, yaitu Plan A yang merupakan planning awal seperti Lazarus Mission membawa manusia ke rumah baru mereka. Dan Plan B adalah mereka menaruh bom cloning atau bom koloni ya, yang berisikan sel telur manusia yang sudah terbuahi sebanyak 5.000 buah. Koloni inilah yang akan menjadi manusia berikutnya di peradaban baru, sedangkan manusia yang di bumi ya udah dibiarkan musnah begitu aja gitu. Tapi di balik kedua rencana tersebut, kalian harus tahu loh bahwa sebenarnya teori gravitasi itu belum selesai dikerjakan loh oleh Profesor Brand. Jadi ya sebenarnya kemungkinannya sangat kecil sekali pada kedua misi ini. Sepulang dari markas NASA, Murph yang mengetahui ayahnya akan pergi kemudian marah karena ia menganggap bahwa itu mengartikan ayahnya tidak akan pernah kembali, karena ayahnya sendiri ini tidak bisa memprediksi kapan ayahnya itu kembali. Murph juga memberitahu bahwa makna pesan kode Morse buku jatuh itu adalah stay. Jadi di sisi lain makhluk itu juga berusaha memberitahu Cooper untuk stay. Agak membingungkan sih ya buat kalian yang belum nonton filmnya, karena si makhluk ini awalnya memberi kode Morse dan seolah-olah mengisyaratkan ke Cooper untuk masuk ke lubang cacing itu. Tapi kini baru diketahui bahwa makhluk ini juga menyuruh untuk stay.
Kemudian Cooper meyakinkan Murph bahwa ia akan kembali mungkin dengan usia yang sama karena perjalanan kecepatan cahaya ya. Namun Murph tetap tidak terima dan saat Cooper ingin pergi, satu buku kembali jatuh dengan sendirinya seolah-olah mengisyaratkan Cooper jangan pergi. Namun Cooper sudah membulatkan tekadnya dan berpamitan dengan Tom dan Donald. Singkat cerita, keempat pilot itu berhasil meluncur keluar angkasa bersama TARS menggunakan pesawat Endurance. Di pesawat Endurance juga terdapat AI robot yang bernama Case. Singkat cerita, karena perjalanannya sangat jauh dan panjang, mereka melakukan hibernasi selama 14 bulan untuk sampai ke Saturnus. Kemudian terdapat time jump hingga mereka sampai ke Saturnus, di mana mereka akhirnya dapat melihat secara langsung bentuk dari lubang cacing itu. Singkat cerita, mereka masuk ke lubang cacing itu. Dan di sini terdapat fenomena yang luar biasa ya, karena Amelia Brand ini seperti melihat sesuatu dan menyentuh itu seperti layaknya bersalaman. Tanpa disadar ternyata mereka sudah masuk ke dalam galaksi lain yang belum diketahui. Mereka pun langsung mengambil sinyal dari ketiga planet yang dijelajahi sebelumnya di Lazarus Mission. Planet yang diteliti Dr. Miller masih mengirimkan sinyal positif. Planet Dr. Mann juga telah mengirimkan sinyal positif. Berbeda dengan planet yang diteliti oleh Dr. Edmund yang tidak ada kabar apapun. Mereka pun mulai berunding karena harus memutuskan untuk ke planet Edmund terlebih dahulu atau ke planet Miller dan Mann. Karena kedua planet itu paling dekat dengan mereka. Akan tetapi sangat beresiko sekali karena planet Miller ini berada dekat sekali dengan lubang hitam yang mempunyai tingkat tarikan gravitasi sangat tinggi, dan menurut teori relativitas, jika mereka berada di planet Miller, maka terjadi perbedaan waktu yang super signifikan, yaitu 1 jam di planet itu setara dengan 7 tahun di bumi. Tentunya ini sangat beresiko sekali ya, karena mereka tidak bisa berlama-lama di planet itu, yang ada nanti malah mereka balik ke bumi, manusia udah pada keburu punah gitu, kehabisan pangan. Jadi kesimpulannya adalah mereka akan pergi ke planet Miller, namun pesawat Endurance diletakkan di orbit lubang hitam agar tidak terkena efek ruang waktu yang lebih buruk lagi. Romilly menetapkan untuk tinggal di pesawat Endurance menunggu mereka bersama dengan robot TARS sambil meneliti gravitasi. Amelia, Doyle, dan juga Cooper pun mendarat di planet Miller. Namun di sana mereka tidak menemukan apapun selain puing dari pemancar sinyal. Saat Amelia, Brand, dan Doyle berusaha mengumpulkan puing suar itu, mereka kaget bahwa yang dari jauh mereka kira itu hanya sebuah gunung, ternyata itu makin mendekat dan ternyata itu adalah sebuah ombak raksasa yang tinggi banget. Case berhasil menyelamatkan Amelia Brand, namun karena ombak sudah menghantam duluan pesawat mereka, sehingga Dr. Doyle dinyatakan tewas pada insiden ini. Di sini kesimpulannya adalah pesawat Dr. Miller hancur dikarenakan ombak seperti itu. Dan faktanya bahwa Dr. Miller sebenarnya tewas mungkin beberapa jam atau beberapa menit yang lalu dikarenakan perbedaan waktu yang signifikan tadi dijelaskan ya. Jika saat di bumi Dr. Miller berangkat 10 tahun yang lalu, berarti jika di planet ini ia mungkin saja baru saja tiba dan menetap beberapa jam yang lalu. Back to topic. Saat ombak ingin menghantam kembali, mesin pesawat berhasil menyala setelah dikeringkan sehingga mereka bisa pergi dari planet itu dan kembali ke pesawat Endurance. Namun saat mereka kembali, ternyata Dr. Romilly sudah menua dikarenakan akibat perbedaan waktu. Ternyata Dr. Romilly sudah menunggu selama 23 tahun. Itu membuat mereka berdua sangat terpukul sekali dan menyesal. Cooper yang diberitahu bahwa mereka mendapat banyak sekali pesan langsung membukanya dan ini adalah scene paling sedih cuy, asli. Semua anaknya sudah dewasa. Tom sudah menikah dengan Louise dan mempunyai anak bernama Jesse. Namun di pesan berikutnya dinyatakan bahwa Jesse meninggal akibat penyakit paru-paru dari bencana debu di bumi. Kemudian pesan selanjutnya datang dari Murph yang sudah dewasa, dan bahkan ini sesuai dengan apa yang diucapkan Cooper bahwa mungkin saja nanti mereka akan seusia. Benar saja, di sini mereka sudah seusia, namun Cooper tidak kembali ke bumi menemui Murph. Sampai akhirnya kedua anaknya sudah muak dan berusaha mengikhlaskan kepergian ayahnya mereka. Murph juga sebenarnya merasa aneh dengan penelitian dari Profesor Brand karena ia hanya meneliti tentang gravitasi tanpa meneliti tentang waktu. Sedangkan hal tersebut tidak bisa dipisahkan, dan dari situlah timbul kecurigaan dari Murph. Berlanjut pada nasib Romilly,
Amelia dan Cooper yang terkatung-katung di dekat planet Miller karena mereka tidak yakin dengan persediaan bahan bakar untuk pergi ke 2 planet lagi. Mau tidak mau, mereka harus milih salah satu planet lagi. Dan planet Dr. Man masih mengirimkan sinyal aktif, namun data yang dikirimkan hampir sama seperti data dari planet Miller, yaitu terlalu steril dan bahkan tidak ada sama sekali kehidupan. Sedangkan planet Edmund sudah tidak mengirimkan sinyal aktif, tapi data planetnya jauh lebih bagus dari data planet Dr. Man dan juga Dr. Miller karena planet Dr. Edmund ini mengorbit ke Gargantuan aka lubang hitam. Namun Cooper tetap menetapkan keyakinan bahwa mereka harus ke planet Dr. Man yang jelas-jelas masih mengirim sinyal hingga sekarang. Berganti scene lagi pada keadaan Profesor Brand yang kritis dan selalu memanggil Murph di rumah sakit. Profesor Brand pun akhirnya jujur kepada Murph sebenarnya terdapat planning B, yaitu menanam bom koloni peradaban yang berisikan ribuan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi peradaban manusia yang baru di planet baru dan melupakan manusia di bumi karena sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Singkat cerita, Profesor Brand meninggal. Murph yang kesal bercampur sedih langsung mengabarkan melalui pesan kepada pesawat Endurance untuk Amelia Brand dan juga Cooper, namun mereka berdua sudah pergi ke planet Dr. Man terlebih dahulu. Sesampainya di sana ternyata planet Man ini mempunyai kondisi yang justru menurut gue jauh lebih membahayakan ketimbang di planet Miller ya. Karena planet ini hanya berisikan pegunungan es dan yang lebih mengerikannya lagi adalah daratannya itu terdapat 2 sisi, yaitu daratan yang ada di tanah planetnya dan yang satu lagi yang ada di langit-langit planetnya yang penuh awan yang sudah membeku keras membentuk daratan juga seperti gunung es. Jadi lu bayangin aja gunung esnya tuh ada 2 gitu. Di sini mereka menemukan pesawat Dr. Man dan langsung membangkitkan Dr. Man dari hibernasinya. Saat mereka memulai melihat data planet tersebut, pesan dari Endurance tentang rekaman video dari Murph yang kecewa karena mengetahui bahwa ayahnya meninggalkan manusia untuk punah, serta ia juga mengabarkan berita duka cita atas meninggalnya Profesor Brand, yaitu ayah dari Amelia Brand. Di sini mereka juga baru sadar bahwa selama ini Profesor Brand membohongi semuanya tentang rencana A soal menyelamatkan umat manusia karena sebenarnya justru rencana utamanya adalah menanam bom peradaban aka koloni ke planet baru untuk menyelamatkan spesies. Profesor Brand sengaja membuat rekayasa rencana A soal pesawat besar yang menampung manusia ke planet baru agar mereka yakin dan dapat membantu rencana B dengan meyakinkan mereka bahwa rencana A jauh lebih efisien dari rencana B, padahal sebaliknya ya. Murph yang kembali mengingat bahwa ia dulu pernah mengalami sesuatu yang aneh di kamarnya dan ia sebut itu hantu tadi di awal film ya. Berlanjut pada Cooper dan Dr. Man yang berusaha kembali ke pesawat Dr. Man, namun ia malah berkhianat karena selama ini ia memalsukan datanya di mana sebenarnya planet ini sangat tidak cocok untuk kehidupan karena udaranya tidak bisa dihirup oleh manusia. Namun ia sengaja selalu mengirim sinyal agar suatu saat nanti ada seseorang yang datang menyelamatkannya. Jadi bisa dibilang si Dr. Man ini berusaha memanipulasi agar ia bisa selamat. Untungnya Cooper berhasil diselamatkan oleh Amelia Brand, namun Dr. Romilly tewas karena ternyata data tersebut hanyalah instruksi untuk bom bunuh diri. Dr. Man pun pergi menuju pesawat Endurance untuk mengambil alih paksa pesawat itu dan kabur. Di sisi lain, Murph berusaha mengungsikan anak Tom karena ia tidak bisa membiarkan mereka tewas termakan oleh penyakit paru-paru itu. Kemudian Murph menemukan jam pemberian ayahnya yang sudah mati tapi jarum panjangnya masih bergoyang. Berlanjut pada Dr. Man yang gagal mendarat di Endurance dan mengalami kecelakaan yang menewaskan dirinya serta membuat pesawat Endurance mengalami kerusakan. Namun Cooper berhasil mendarat dengan tepat di Endurance yang berputar kencang dan kembali menstabilkannya. Kemudian Endurance menuju Gargantuan aka lubang hitam. Cooper justru di sini mempunyai rencana gila di mana ia justru mau mendekat ke lubang hitam untuk mengandalkan putaran gravitasi yang tinggi dan akan diubah menjadi tenaga agar mereka bisa pergi ke planet terakhir yaitu Edmund. Namun untuk lolos dari tarikan lubang hitam, mereka harus mengorbankan satu pesawat untuk mengurangi beban sehingga diputuskan TARS untuk meninggalkan mereka. Namun ternyata saat hal ini berhasil, Cooper membohongi Amelia Brand karena sebenarnya mereka harus menjatuhkan 2 pesawat.
Dan ternyata pesawat berikutnya yang berkorban adalah Cooper. Singkat cerita, si Cooper ini masuk ke dalam lubang hitam dan mengalami kerusakan parah di pesawatnya karena tarikan gravitasi yang sangat tinggi sekali, sehingga ia harus terpaksa keluar dari pesawat itu dan terpental ke singularitas waktu dimensi kelima. Di sana terdapat banyak sekali memori dari Merv dan berlokasi tepat di belakang rak buku kamar Merv. Nah, di sini adalah scene jawaban penghubung dari seluruh tanda tanya di awal film tadi ya. Merv yang menyadari bahwa memang ada yang janggal di kamarnya dulu langsung mencoba menjatuhkan beberapa buku di sisi yang sama saat hantu itu menjatuhkan buku itu dengan kode Morse yang sama dengan arti yang sama, yaitu stay. Sampai akhirnya Merv sadar bahwa selama ini makhluk yang ia anggap hantu di masa kecilnya itu adalah ayahnya sendiri di masa depan yang masuk ke singularitas waktu dan memerintahkan untuk menyelamatkan dunia lewat efek gravitasi yang membentuk bilangan biner berupa koordinat lokasi dari NASA yang diberikan oleh TARS. By the way, di sini si TARS ini ternyata masih hidup ya. Nah, kata stay tadi bermaksud bahwa ada scene di mana si Cooper dari masa depan ini menyesali keputusannya yang pergi meninggalkan anaknya. Makanya dia kasih tahu untuk stay. Nah, tadi kan sebelum Cooper akhirnya pergi, sempat ada satu buku jatuh kembali yang ternyata itu adalah kemarahan dari Cooper di masa depan yang menyesali perbuatannya itu ya. Cooper yang terjebak di singularitas waktu meminta TARS untuk mengirim kode kuantum yang TARS dapatkan untuk merevisi penelitian dari Profesor Brand yang salah. Caranya adalah dengan menerjemahkan data dari kuantum yang benar ke kode Morse yang digerakkan Cooper menggunakan gravitasi kepada jam tangan milik Merv yang selama ini ia kenakan. Sampai akhirnya Merv yang saat ini sedang berusaha memecahkannya berhasil menyadari bahwa selama ini jawaban data kuantumnya itu berada di jamnya sendiri. Ini semua dilakukan Cooper karena ia tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah memang, sedangkan masa depan bisa. Sampai akhirnya Cooper berhasil mengirim hal itu dan di sisi lain Merv berhasil memecahkan data kuantum tersebut. Cooper kemudian terpental kembali ke lubang cacing tempat ia awal masuk ke galaksi lain di awal film tadi. Dan di sini terdapat adegan brilian sekali di mana Cooper dari masa depan bertemu dengan Amelia Brand dari masa lalu yang baru masuk ke lubang cacing bersama Cooper masa lalu dan juga timnya. Ia sempat bersalaman dengan Cooper walaupun pandangan yang lainnya melihat Amelia Brand itu sedang bersalaman kepada gelombang transparan aja gitu. Singkat cerita, saat Cooper pingsan ia sudah berada di orbit dekat Saturnus dan hokinya ia berhasil diselamatkan oleh pilot Ranger. Saat ia terbangun, ia sudah berada di stasiun Cooper, tempat tinggal sementara manusia yang mengorbit di planet Saturnus, di mana ini semua berkat data yang diberikan kepada Merv. Dan juga terdapat fakta menarik bahwa Cooper ini sudah berusia 124 tahun. Jadi bisa dibilang apa yang ia lakukan tadi itu berhasil mengubah masa depan dan menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Ia pun akhirnya bertemu dengan anaknya Merv yang sudah menua sekali menunggu kepulangan ayahnya itu. Bang, kenapa kok jadi tua? Ya simpelnya berarti bahwa si Cooper ini tadi terpental ke masa depan. Nah, Merv kemudian memberitahu bahwa masih ada satu misi lagi nih, yaitu Cooper harus pergi ke planet Edmund untuk menemui Amelia Brand, yang kemudian diperlihatkan Amelia Brand yang sudah sampai di planet Edmund. Dan kalau kita lihat sepertinya ini adalah ending terbaik karena peradaban manusia akan berlanjut di planet Edmund ini. Keadaan planetnya juga nggak se-ekstrim yang ada di planet Dr. Miller dan juga Dr. Man. Film pun ditutup. Mungkin segitu dulu recap alur cerita dari film Interstellar. Yang gue yakin lu masih muter-muter pasti otak lu dan masih banyak pertanyaan. Mungkin kalau gue ada kesalahan kalian bisa koreksi nih di kolom komentar. Dan juga kalau kalian punya teori sendiri tentang film ini, jangan sungkan untuk sampaikan juga di kolom komentar ya. By the way, selanjutnya kita akan lebih ekstrim lagi, yaitu kita akan menjelajah mimpi dari film Inception karya Christopher Nolan juga. Jadi make sure kalian subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan kalau ada request silahkan sampaikan di kolom komentar.